Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi atharihi iktafa. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang Allah datangkan kepada kita semuanya silih berganti, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Namun Allah Subhanahu wa taala datangkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semuanya yang tiada mungkin untuk kita dapat menghitungnya. Dan Allah tiada menghendaki dari kita kecuali rasa syukur dari kita semuanya, qalban wa lisanan wa jawariha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati kita ataupun dengan lisan kita, dengan kita mengucap alhamdulillah, dan demikian juga dengan anggota badan kita, dengan kita menggunakan nikmat demi nikmat tersebut untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita berusaha membekali diri kita dengan al-ilm an-nafi', membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi kulli qaulin wa amal. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya keikhlasan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dan demikian juga segala sesuatu yang kita ucapkan. Sebagaimana kita juga berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga saya bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kepada diri saya untuk berziarah kepada ikhwanuna kaum muslimin wal muslimat yang ada di kota Pemalang ini. Semoga Allah menjadikan hadhihi ziarah mubarakah, yang ziarah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah yang menjadikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari yang mulia ini, sebagaimana diminta kami untuk menyampaikan pembahasan seputar masalah hirs
semangat yang kuat yang ada pada salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in wa ala ra'sihim sahabatul Rasulillah dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita menyebutkan contoh-contoh yang menunjukkan semangat dan kuatnya salafus salih, dalam hal ini yang terdepan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan awali pembahasan kita dengan menyebutkan tentang keutamaan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal dengan hikmahnya menjadikan hamba-hambanya itu bertingkat-tingkat dalam masalah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak menjadikan semua manusia dalam satu derajat dalam masalah keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian hambanya atas yang lainnya dalam keutamaan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala posisikan pada posisi yang sangat tinggi dalam masalah keutamaan, sehingga dia termasuk dari aulia Allah, termasuk dari waliullah yang Allah cintai, yang Allah ridhai, yang Allah berikan taufik dan bimbingan untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang syarif, ada yang wadi, ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mulia di sisinya dan di sisi manusia, dan ada yang sebaliknya. Bi adlihi wa karamihi wa hikmatihi. Dan tentu saja ini semua adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemurahannya, dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendahului segala sesuatu. Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang berhak untuk diposisikan pada posisi yang tinggi, dan Allah Maha mengetahui pula siapa yang tidak pantas untuk berada pada posisi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan sebagian hambanya ada pada posisi yang tinggi dalam masalah keutamaan sementara yang lain tidak, Allah pun menjadikan sebab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab untuk setiap tingkatan keutamaan tersebut. Tidak serta-merta kemudian seorang itu mulia tanpa sebab, tanpa suatu upaya dan usaha yang dia lakukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala biqadaihi wa qadarihi wa hikmatihi wa karamihi senantiasa mengkaitkan keutamaan terus dengan sebabnya. Sehingga barang siapa yang didapatkan padanya sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kedudukan yang tinggi, keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wujida, maka akan didapatkan padanya sifat keutamaan dan kemuliaan tersebut. Dan barang siapa yang sebaliknya tidak didapatkan padanya sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kedudukan yang mulia tersebut, maka demikian pula dia pun tidak akan sampai derajat yang mulia tersebut di sisi Allah, apalagi di sisi manusia, atau di sisi manusia apalagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu diketahui di sini, ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dan tidak didapatkan di dunia ini kedudukan yang lebih utama dan kedudukan yang lebih mulia daripada keutamaan dan kedudukan dalam masalah agama.
Bagaimana seorang mendapatkan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguhnya keutamaan yang paling tinggi di sisi Allah adalah keutamaan ad-din. Derajat yang berkaitan dengan masalah agama. Kenapa demikian? Yang demikian dikatakan maratibuddin, keutamaan dan kemuliaan dalam urusan agama ini adalah minal umur al-akhirah. Termasuk dari perkara urusan akhirat yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segenap hambanya. Adapun keutamaan dalam urusan dunia, apakah dalam masalah kedudukan ataukah dalam masalah harta dan yang lainnya, maka yang demikian adalah keutamaan atau kenikmatan yang zailah, yang tidak akan pernah kekal, dan dia lidzatun muntahiyah, kelezatan yang akan berakhir. Adapun keutamaan dalam urusan agama, kemuliaan di sisi Allah, maka yang demikian nikmah yang akan senantiasa dirasakan oleh seorang di dunia, bahkan sampai ketika dia diwafatkan oleh Allah dan kemudian dibangkitkan oleh Allah dan memberikan kemuliaan insyaallah fi jannatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di sisinya di dunia dan demikian juga di akhirat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling beruntung untuk mendapatkannya adalah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah, persaksian akan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah akan kejujuran mereka dalam beramal, akan keikhlasan mereka, akan keimanan mereka, akan keyakinan mereka. Semuanya ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang Allah turunkan dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah, kemudian diteruskan kepada umatnya. Mereka adalah ummah. Generasi sahabat Rasulullah adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya, untuk menjadi sahabat yang menyertai afdalu al-bashar, manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian agar kita mengetahui hak mereka para sahabat. Dengan kita mengetahui bahasa sahabat Rasulullah adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menyertai nabinya, Allah posisikan pada posisi yang tinggi, Allah jadikan derajat yang mulia di sisinya, agar kita mengetahui hak para sahabat terhadap kita, untuk kita memuliakan mereka, untuk kita menghormati mereka, untuk kita menjunjung tinggi martabat mereka. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk kemudian setelah kita mengetahui keutamaan mereka adalah agar kita bisa mensuri teladani mereka. Bukan hanya sekedar kita mengakui akan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, kemudian selesai sampai di situ, tidak. Akan tapi setelah kita mengetahui akan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah mengistimewakan dengan keutamaan tersebut bagi mereka, agar kita mencontoh mereka, agar kita mensuri teladani generasi terbaik dari umat ini yang direkomendasi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah hamalatu hadhihi syariah at-tahirah,
Generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pembawa syariah yang mulia ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi yang datang setelahnya. Al-Quranul Karim dan demikian juga sunnah Rasulullah SAW datang kepada kita, datang kepada kaum muslimin ila akhir zaman adalah melalui jalannya mereka. Melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Dan melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariah Islamiyah ini jilan ba'da jil, dari generasi kepada generasi. Dan mereka pun menyampaikan syariah Islamiyah yang mereka terima dari Rasulullah SAW secara langsung tanpa ziyadah wala nukson. Disampaikan apa adanya, tanpa mereka mengurangi dari apa yang dijelaskan Rasulullah, dan tanpa pula mereka menambahi dari apa yang dijelaskan dan disampaikan Rasulullah SAW. Tanpa mengganti, tanpa merubah. Mereka adalah umana atau aminu hadhil ummah, kepercayaan umat Islam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila generasi sahabat adalah ummah terbaik, generasi terbaik dari umat ini, yang Allah muliakan mereka dengan kedudukan yang tinggi di sisinya. Sebelum kita sebutkan al-adillah yang menjelaskan hal ini, maka perlu kita ketahui siapa sahabat yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah SAW, yang mereka direkomendasi, dipuji, ditazkiyah oleh Allah dan Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para ulama al-muhadditsun bahasa yang dimaksud dengan sahabat, itu sahabat Rasulullah SAW adalah kullu man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yaitu setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, kalau dia bisa melihat maka melihatnya, kalau dia seorang yang buta maka pernah berduduk bersamanya, seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Kan enggak lihat, tapi dia sahabi. Setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman, kemudian dia meninggal di atas keimanan tersebut, ini adalah sahabi. Sehingga dengan demikian ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman, meninggal di atas keimanan istiqamah, maka dia adalah sahabi, dan dia berhak untuk mendapatkan kedudukan yang mulia tersebut. Di antara al-adillah yang menunjukkan dan menjelaskan akan keutamaan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Mungkin nanti kalau salah diluruskan ya kan. Tulisannya kurang jelas, ini lupa enggak bawa kacamata ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'damu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du atau min ba'di wa qatalu kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala memuji generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah sama di antara kalian antara orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka adalah lebih tinggi derajatnya.
Lebih tinggi derajatnya daripada siapa? Minnal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu. Lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah Fathu Mekah dan berjihad setelah Fathu Mekah. Kalau ini mufadhalah di antara sahabat yang lebih dulu masuk Islam, berinfak, berjihad, berkorban, dengan mereka yang masuk Islam belakangan, berjihad, berinfak juga. Bagaimana dengan generasi sahabat dan generasi yang setelahnya? Apalagi dengan kita, nggak bisa dibandingkan. Kalau antara langit dengan bumi mungkin terlalu masih dekat. Bainas sidratil muntaha ya, tahtal ars ila qa'ril bihari al awamik. Perbedaan bahkan nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Saya ulangi, Allah katakan terkait dengan sahabat Rasulullah, Allah bedakan. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Mekah dan dia berjihad. Mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang berinfak dan dia berjihad setelah Fathu Mekah. Namun Allah katakan wa kullan wa'adallahul husna, dan masing-masing mereka, baik yang masuk Islam lebih dahulu, berjihad lebih dahulu, berkorban lebih dahulu, ataupun yang belakang, masing-masing mereka semuanya dijanjikan al-husna, yakni al-jannah. Dijanjikan balasan yang mulia, yang baik berupa jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu yang kalian perbuat. Kalau bainas sahabah di sana mutafawitun hum darajat laisa ala mustawa wahidin, maka tentu saja antara mereka dengan setelahnya tentu saja jauh lebih berbeda lagi. Tidak bisa disamakan. Kenapa tidak bisa disamakan antara yang as-sabiqunal awwalun dengan generasi yang datang setelah dengan yang masuk Islam setelah Fathu Mekah? Yang demikian dikarenakan alladzina anfaqu min qabl fathi wa qatal, mereka adalah assasu daulatul Islam. Mereka meletakkan pondasi daulah Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal marrah. Mereka masuk Islam waqtal khauf. Mereka masuk Islam mengikrarkan keislaman mereka di saat keselamatan dan jiwa mereka terancam, di saat orang memusuhi. Mereka dengan penuh kesatria menyatakan akan keimanan mereka, memberikan dukungan mereka, memberikan perjuangan mereka. Harta, benda, nyawa mereka berikan. Dan mereka menolong agama ini ya, memberikan pembelaan terhadap agama ini waktu ad-da'af, di saat agama ini masih lemah. Berbeda tentu saja dengan mereka yang masuk Islam dalam keadaan Islam sudah kuat. Memiliki kekuatan yang banyak sekali. Oleh karena itu, kawan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahasanya para sahabat al-muhajirun al-awwalun mereka lebih utama daripada al-ansar. Yang demikian sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taubah ayat yang ke 100 insyaallah ya. Coba dicek ya. Wasabiqunal awwalun, generasi awal dari umat ini. Kira-kira kita yang ada di sini masuk enggak di sini? Enggak ada kan gitu. Karena ayat ini diturunkan kita belum sesuatu ya. Kalau dikatakan masih di ujung rambut bapak kita atau ibu kita mungkin jarak terlalu dekat ya. Ketika ayat ini diturunkan 14 abad yang lalu lebih ya, kita belum sesuatu.
Allah turunkan ayat ini, wasabiqunal awwalun, generasi awal dari umat ini. Siapa mereka? Disebutkan yang derajat yang minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, kita enggak masuk ya. Wal ansar, dan dari generasi ansar, kita juga enggak termasuk di sini. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Apa kata Allah tentang 3 jenis golongan hambanya? Yang pertama muhajirin, kemudian yang kedua adalah ansar, kemudian yang ketiga walladzina taba'uhum bi ihsan. Untuk yang kedua kita enggak mungkin, yang pertama enggak mungkin, yang kedua enggak mungkin. Kemungkinan kita masuk yang ketiga kalau kita mau berusaha untuk kita mengikuti jalannya mereka. Karena Allah katakan di sini walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Mengikuti jalannya as-sabiqunul awwalun, mengikuti jalannya para muhajirin wal ansar dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam bermanhaj, fi kulli su'uniddin, dalam setiap sendi, dalam setiap lini agama. Mengikuti generasi salaf, berislam sebagaimana mereka mengamalkan Islam. Kata Allah tentang mereka, walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang luar biasa. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, bahasanya Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Yang menyatakan Allah sendiri dalam ayat yang Allah turunkan bersama dengan malaikat Jibril. Wa radu'an, dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup saya di sini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi Allah lanjutkan wa'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul azim. Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian adalah keutamaan yang sangat agung. Ini yang Allah janjikan bagi mereka. Kalau kita mungkin ya, ada yang menjuarai salah satu perlombaan ya. Kalau di luar mungkin lomba pertandingan sepak bola atau bola voli atau yang lainnya, kemudian dapat juara satu, dapat trofi, dipajang di rumah, bangga, senang. Itu cuman juara dalam suatu perlombaan, dalam masalah olahraga, dalam urusan dunia. Atau mungkin lomba MTQ ya, dia dapat juara, dapat trofi, dapat hadiah ya, ada foto dipajang, bangga, senang. Padahal belum tentu ada jaminan masuk jannah. Ini yang Allah katakan tentang mereka adalah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian keutamaan yang sangat besar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiada pilihan bagi kita untuk agar dapat kita mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka dapat, kecuali dengan jalan yang satu, yaitu apa? Mengikuti jalan mereka. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara ayat yang menjelaskan akan keutamaan sahabat Rasulullah agar kita tahu kedudukan mereka, agar kita tahu hak mereka, sehingga kita termotivasi untuk mensuri toladani mereka. Ada sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini diturunkan, sekali lagi di antara kita belum bisa disebut dengan sesuatu. Jangankan kita, orang tua kita, mbah kita,
entah mbah kita kelipatan berapa di atas kita yang kita nggak bisa menyebutkannya, belum juga disebutkan, belum ada. Laqad radhiyallahu 'anil mu'min, sungguh benar-benar Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Id yubayi'unaka tahta syajarah, tatkala mereka berbai'ah kepadamu di bawah pohon itu. Ini pada waktu perjanjian Hudaybiyah atau bai'ah pada waktu peristiwa Hudaybiyah. Tidak berhenti di sini. Bukan hanya Allah katakan Allah benar-benar tak ridho kepada mereka, berarti ridho tentang akidah mereka, ridho dengan ibadah yang mereka kerjakan, ridho dengan muamalah yang mereka lakukan, ridho dengan akhlak, suluk dan yang segala sesuatu yang ada pada diridhoi oleh Allah. Ketika mereka berbai'ah kepadamu di bawah pohon itu, fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah telah ketahui apa yang tersimpan dalam hati mereka tentang keimanan mereka, tentang tawakal mereka, kejujuran mereka dalam masalah iman, dalam segalanya. Allah ketahui. Fa'alima ma fi qulubihim. Tidak, mereka para sahabat tidak menampak-nampakkan, ya, menunjuk-nunjukkan kepada yang saya demikian, tapi Allah yang menjelaskan tentang apa kejujuran yang ada dalam hati mereka dalam beriman, dalam beragama. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, sehingga kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, wa atsabahum fathan qariba, dan Allah berikan balasan berupa kemenangan yang dekat. Terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat ini. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah zat yang maha mulia berfirman, laqad radiyallahu ya Muhammad 'anil mu'minin. Wahai Nabi, wahai Rasul, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, itu orang beriman bersama denganmu. Dan waktu itu jumlahnya belum sebesar sekarang ini, walaupun mungkin sudah banyak ya pasca hijrah, tapi tidak tentu saja nggak seberapanya dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin sekarang ini. Sungguh Allah telah ridha wahai Nabi kepada orang yang beriman, id yubayi'unaka tahta syajarah, yakni bai'ata ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bil Hudaybiyah. Itu Allah ridha kepada orang yang beriman ketika mereka berbai'ah kepadamu di bawah pohon itu, yaitu bai'ahnya para sahabat kepada Rasulullah pada peristiwa Hudaybiyah. Setelah sekian lama Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, kota suci, tempat kelahiran, sebaik-baik tempat di muka bumi yang beliau tinggalkan karena perintah Allah. Ketika beliau tinggal di Madinah, hijrah ke Madinah dan merindukan Baitullah, merencanakan untuk umrah, berangkat bertolak dari Madinah, sudah dekat dengan Mekah Hudaybiyah ini. Ternyata dihalangi oleh kaum Quraisy, nggak boleh, dipaksa untuk tahallul di tempat tersebut, dan tentu saja menyembelih dam ya, karena bertahallul sebelum waktunya. Dan harus balik, dibikin perjanjian. Padahal Rasulullah sudah mengambil sumpah setia dengan para sahabatnya untuk perang. Tapi pada akhirnya Allah takdirkan lain, sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di situ Rasulullah sudah mengambil bai'ah kepada para sahabatnya untuk berperang, ya, untuk tidak lari. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ringkasnya adalah memuji mereka, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kejujuran mereka dalam menjalankan syariat ini ketika mereka bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan syariat, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini di antara ayat.
Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan generasi sahabat Rasulullah atau di dalamnya Allah menjelaskan akan keutamaan yang tinggi yang Allah berikan kepada mereka banyak sekali. Ini sekedar isyarat, sekedar contoh. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan demikian juga Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah engkau mencaci, janganlah engkau mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah engkau mencela para sahabatku. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya, untuk mencintai nabinya, orang yang direkomendasi oleh Allah tentang keimanan mereka, akan kejujuran mereka, akan ibadah mereka. Jangan kau celah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi. Kalau seandainya salah seorang di antara kamu berinfak sebesar gunung, berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya. Bagi yang sudah perso ya, pernah melihat gunung Uhud itu membentang ya dari di sebelah selatan Masjid Nabawi ya, ke arah, berarti ke arah Mekah ya. Membentang dari timur ke barat di selatan kota Madinah sepanjang 7 km. 7 km. Semuanya batu. Kalau seandainya kita punya emas segede meja ini gitu ya. Ini kalau punya ya. Kita infakkan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mau nyalek atau mau jadi calon apa itu lurah atau yang lainnya ya. Kalau mereka kan kadang pas mau pilihan ya, masya Allah jadi dermawannya luar biasa. Masjid karpetnya sudah ada belum? Sudah ada. Diganti itu udah lawas. Yang baru ambil di sana, temui Bapak Fulan. Masya Allah dermawan luar biasa. Karena punya maksud. Ini bukan punya emas sebesar gunung Uhud. Yang gedenya panjangnya sekitar 7 km tadi, yang tingginya luar biasa, batu semua itu. Kalau seandainya seorang punya emas seperti gunung Uhud, kemudian diinfakkan fisabilillah, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada tendensi dan maksud yang lain, semata-mata fisabilillah, ibtigha'an liwajhillah, diinfakkan di jalan Allah, maka itu tidak akan menyamai separuh dari amalan para sahabat Rasulullah. Nggak akan sampai satu mudnya, wala separuhnya. Satu mud arba'atu amdad ya, 4 kali ini. Nggak sampai. 4 kali 2 telapak orang yang sedang, bukan kecil seperti saya ya. Nggak sampai 1 mud atau setengahnya. Padahal itu ikhlas. Apalagi kalau amalannya kurang daripada itu. Kita emas gelas ini aja nggak punya nih. Al-muhim ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya akan keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Betul-betul ummah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya ada juga hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimallahu taala dalam sunannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Maghrib jam berapa? Sudah. Kurang 4 menit. Kalau satu hadis sudah cukup insyaallah. Dalam Sunan Abi Dawud radhiyallahu rahimallahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innallaha tala'a ala ahli al-badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada pada ahli Badr, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turut berperang bersama dengan Rasulullah pada waktu perang Badr. Tentu saja semua kita kenal ya, pernah dengar cerita perang Badr. Yang semula Rasulullah nggak merencanakan perang tersebut. Semula Rasulullah merencanakan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dari Syam pulang ke Mekah. Rasulullah dan para sahabat terusir dari Mekah, sebagai gantinya mereka mau lewat bawa harta dagang mereka, pengen dicegat. Pas itu saja niatnya. Tanpa ada niat, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada rencana. Rasulullah sudah survei kan. Kemudian ternyata setelah sampai di daerah Badr, Rasulullah berubah rencana, menawarkan persahabatnya, bagaimana kalau kita serang. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma kharatnya lihada, kita bukan keluar untuk ini. Yang lain mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, ma indana isti'dad, kita nggak punya persiapan, namanya mau perang kan kita, butuh logistik, bukan macam-macam. Sampai Rasulullah minta persetujuan pendapat dari Abu Bakar dan Umar, dan disetujui, terjadilah perang tanpa direncanakan oleh kedua belah pihak. Tapi Allah tentukan. Al-muhim ya, Rasulullah mengatakan bahwa Allah telah mengetahui apa yang ada pada hati para sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah telah katakan, i'malu ma syi'tum, silahkan kalian berbuat apa saja, terserah. Qad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Al-madiyah wal lahiqah, yang mau datang, yang telah lampau ataupun yang akan datang, sudah dijamin Allah untuk diampuni. Qal Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimallahu taala menjelaskan hadis ini ya, wa sahih. Hadza khitabu ikramin wa tasrifin. Ini adalah merupakan ucapan yang menunjukkan pemuliaan. Allah memuliakan mereka, Ahl Badr, dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadammana anna haula'i hasalat lahum halatun ghufirat biha dzunubuhum as-sabiqah. Bahasa mereka para Ahl Badr tersebut, mereka telah hasalat lahum halah, berhasil mencapai suatu kedudukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi atharihi iktafa. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang Allah datangkan kepada kita semuanya silih berganti, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Namun Allah Subhanahu wa taala datangkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semuanya yang tiada mungkin untuk kita dapat menghitungnya.
Dan Allah tiada menghendaki dari kita kecuali rasa syukur dari kita semuanya, qalban wa lisanan wa jawariha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati kita ataupun dengan lisan kita, dengan kita mengucap alhamdulillah, dan demikian juga dengan anggota badan kita, dengan kita menggunakan nikmat demi nikmat tersebut untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita berupaya, berusaha membekali diri kita dengan al-ilm an-nafi', membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi kulli qaulin wa amal. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya keikhlasan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dan demikian juga segala sesuatu yang kita ucapkan. Sebagaimana kita juga berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga saya bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kepada diri saya untuk berziarah kepada ikhwanuna kaum muslimin wal muslimat yang ada di kota Pemalang ini. Semoga Allah menjadikan hadhihi ziarah mubarakah, yang ziarah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah yang menjadikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari yang mulia ini, sebagaimana diminta kami untuk menyampaikan pembahasan seputar masalah hirs, semangat yang kuat yang ada pada salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in wa ala ra'sihim sahabatul Rasulillah dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita menyebutkan contoh-contoh yang menunjukkan semangat dan kuatnya salafus salih, dalam hal ini yang terdepan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan awali pembahasan kita dengan menyebutkan tentang keutamaan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal dengan hikmahnya menjadikan hamba-hambanya itu bertingkat-tingkat dalam masalah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak menjadikan semua manusia dalam satu derajat dalam masalah keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian hambanya
atas yang lainnya dalam keutamaan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala posisikan pada posisi yang sangat tinggi dalam masalah keutamaan.